Perkenalkan, saya Novilium dari Universitas Internasional Batam. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi dari seorang konsultan pajak. Nah, kode etik dari seorang konsultan pajak adalah yang pertama, kaidah moral harus ditaati oleh setiap konsultan pajak. Kemudian, pedoman sikap, perilaku, kepribadian, dan perbuatan yang wajib ditaati. Kemudian, pertama, mengenai kode etik IKPI atau kepribadian konsultan pajak. Pertama, harus setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, menjunjung tinggi kepatuhan hukum, peraturan perpajakan, integritas, martabat, dan kehormatan profesi. Ketiga adalah melakukan dan melaksanakan tugas profesi dan tanggung jawab dengan dedikasi yang tinggi dan independen. Kemudian, harus menjadi wajib pajak yang baik serta menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi. Kemudian, seorang konsultan pajak itu tidak diperbolehkan untuk terikat dengan pekerjaan sebagai PNS, baik tingkat pusat ataupun daerah, kecuali mereka yang bekerja di bidang riset, pengkajian atau pendidikan. Kemudian, dilarang meminjamkan izin kerja kepada pihak lain. Ketiga, dilarang memberikan izin kepada pegawainya yang tidak menguasai teknis perpajakan untuk bertindak atas nama konsultan pajak. Kemudian, mengenai hubungan dengan teman seprofesi, konsultan pajak tidak diperkenankan untuk tidak diperkenankan untuk menarik klien yang diurus oleh konsultan pajak yang lain. Kemudian kedua, membujuk karyawan dari konsultan pajak yang lain untuk pindah menjadi karyawannya. Yang ketiga, menerima klien pindahan dari konsultan pajak yang lain, kecuali memberitahukan kepada konsultan pajak tersebut. Kemudian, jika mengenai hubungan dengan klien, seorang konsultan pajak harus menjaga sikap profesional dan kerahasiaan klien. Nah, maksudnya ini adalah jika klien telah mempercayai Anda sebagai konsultan pajak, maka kita harus menjaga kerahasiaannya. Dan kedua, menolak permintaan klien yang tidak bersedia memenuhi undang-undang perpajakan dan ingin menyembunyikan pajaknya. Nah, maksud dari ini adalah jika klien tersebut melanggar aturan atau ingin melakukan penyelundupan pajak, nah, seorang konsultan pajak ini tidak boleh atau dia harus menolak permintaan klien tersebut. Dan setelah itu, konsultan pajak itu tidak diperkenankan untuk memberikan petunjuk yang menyesatkan kliennya, dan memberikan jaminan kepada kliennya bahwa pekerjaannya itu pasti berhasil. Kita seorang konsultan pajak tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Dan memberikan syarat-syarat yang membatasi kebebasan kepada klien yang memberikan kepentingan perpajakan kepada konsultan pajak yang lain. Nah, syarat untuk menjadi seorang konsultan pajak adalah yang pertama, merupakan warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, berijazah S1 dari PTN atau PTS yang terakreditasi, dan tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pemerintah, BUMN atau BUMD. Nah, kemudian harus memiliki sikap yang baik, memiliki NPWP, memenuhi kewajiban perpajakan sesuai perundang-undangan pajak, kemudian bersedia menjadi anggota IKPI, dan harus memiliki sertifikat konsultan pajak. Nah, mengenai perizinan dari konsultan pajak itu, jika seorang konsultan pajak telah memiliki izin, maka izin prakteknya tersebut berlaku di seluruh Indonesia, dan DJP dapat menerbitkan izin praktek konsultan pajak kepada pensiunan pegawai DJP, dan penerbitan izin praktek diatur oleh keputusan DJP. Nah, perizinan dari seorang konsultan pajak itu dicabut apabila pertama, konsultan pajak tersebut mengundurkan diri, meninggal dunia, telah mencapai usia 70 tahun, dikenakan sanksi, tidak mendaftarkan diri sebagai anggota IKPI, dan mengundurkan diri dari anggota IKPI. Nah, cara-cara untuk melampirkan permohonan untuk menjadi seorang konsultan pajak adalah memiliki daftar riwayat hidup atau pengalaman yang kerja, dan
fotokopi KTP, surat keterangan catatan polisi, pas foto. Yang paling penting tentunya sertifikat usaha pajak yang terakhir dan telah dilegalisir. Nah, mengenai penerbitan surat izinnya tersebut, DJP atas Menkeu memberikan keputusan paling lama 30 hari setelah terima pengumumannya selengkap. Pertama, selanjutnya mengenai hak konsulat pajak. Nah, sertifikat A memberikan jasa kepada wajib pajak orang pribadi, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Nah, mengenai sertifikat B, memberikan jasa kepada wajib pajak orang pribadi atau badan, kecuali wajib pajak penanaman modal asing, BUT, dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Dengan sertifikat C, memberikan jasa kepada wajib pajak orang pribadi dan badan asing. Nah, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus ditaati oleh seorang konsulat pajak. Yang pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. 2, mengikuti pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Mematuhi AD atau RT dan kode etik IKPI. Dan membuat laporan tahunan yang berisi jumlah WP. Nah, jika seorang konsulat pajak melakukan tindakan yang melanggar dengan kode etiknya, maka sanksi yang didapatkan adalah teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian. Sekian dari video kali ini mengenai pembahasan tentang kode etik konsulat pajak. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.